Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jalan Lingkar Toboh Ampalu, Ambuang Kapua, rusak parah. Usai jual PSK melalui aplikasi di media sosial, 2 muncikari dibekuk polisi. Tak punya MCK, rumah warga miskin dibedah Polresta Bukit Tinggi. Beginilah kondisi Jalan Lingkar Toboh Ampalu, Ambuang Kapua di Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria. Jalan kabupaten ini masih berupa jalan tanah dan berlubang. Jika hujan, jalan ini tak bisa ditempuh karena kendaraan akan terjebak lumpur. Akibatnya, tak ada mobil yang bisa membawa hasil pertanian ke pasar. Kondisi tersebut dimanfaatkan pedagang untuk menekan petani, menjual hasil ladangnya dengan harga murah. Warga pun merasa terisolasi. Tak hanya itu, jalan ini juga menyebabkan seringnya kecelakaan karena pengendara terperosok lubang. Susah, Pak. Susahnya gimana? Susah banyak. Kalau hari hujan susah, Pak. Banyak lubang yang dilewati di sini, Pak. Seperti tanah. Susah mengendarai di sini, Pak. Kadang ada orang yang jatuh di sini, Pak. Menurut tokoh masyarakat setempat, mereka telah berulang kali mengajukan proposal perbaikan jalan ini melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang digelar Nagari hingga kantor camat. Namun tak dikabulkan. Dengan dibuat dengan hasil musyawarah muslimbang, itu setiap tahunnya sudah masuk musyawarah dan dianukan ke kecamatan dimasukkan ke kabupaten. Realisasinya masih dalam proses. Sampai saat ini belum ada kepastian. Jalan utama dari Ambuang Kapua menuju Kecamatan Padang Sago juga bernasib sama, berlubang dan membahayakan pengendara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hujan deras yang melanda Kota Padang mengakibatkan bukit setinggi 10 meter ini longsor dan menimbun jalan hingga menghambat lalu lintas warga di daerah Batu Busua, Kelurahan Lambung Buki, pinggiran Kota Padang pada Minggu malam. Material longsor berupa batu besar, batuan kecil, tanah dan lumpur jatuh ke jalan sehingga tidak dapat dilewati kendaraan. Sepeda motor yang nekat melintas terperangkap lumpur dan terpaksa didorong. Longsor ini mengisolasi ratusan warga, karena jalan yang ditutup material longsor merupakan jalan satu-satunya bagi warga untuk keluar masuk. Selain itu, material longsor juga masuk ke rumah di sekitar lokasi. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang mendapatkan laporan warga menurunkan puluhan personel untuk menyingkirkan material longsor. Namun karena keterbatasan alat dan kondisi di lokasi masih hujan dan cuaca yang gelap, upaya pemindahan material longsor tidak dapat dilakukan secara maksimal. Penyebab longsornya karena turunnya hujan yang tidak berhenti-berhenti dari jam 6 sore tadi hingga tengah malam ini. Terus ketinggian material yang menimbun jalan sekitar lebih kurang 1,5 meter. Jumlah warga yang melewati jalan ini sekitar 400 kakak kurang lebih. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rencananya, BPBD akan mengerahkan alat berat ke lokasi agar keterisolasian warga tak berlangsung lama. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah dampak ablasi yang terjadi di pinggiran Sungai Batang Pasaman, Nagari Ayagadang, Kabupaten Pasaman Barat. Setidaknya ratusan pohon kelapa sawit milik warga tumbang dibuatnya. Ablasi mulai terjadi sekitar 4 tahun lalu. Kini, ablasi semakin melebar. Hampir 50 meter permukaan tanah terkikis oleh Sungai Batang Pasaman. Menurut salah seorang warga, selain ratusan pohon kelapa sawit tumbang, ablasi
telah menyebabkan 3 rumah runtuh dan rusak saluran irigasi. Kini, jarak permukaan air dengan permukiman hanya sekitar 50 meter. Warga khawatir jika tidak ditangani dengan cepat, pengikisan akan semakin melebar dan melanda permukiman. Keluhan ini telah disampaikan warga ke pihak yang berwenang. Namun hingga kini, yang terjadi hanya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD, pejabat kantor bupati, provinsi, hingga pejabat dari pusat. Yang habis sekitar lebih kurang 3 buah rumah dan kebun sawit lebih dari 100 batang. Lebih kurang 50 meter. Penanganan masih belum ada, cuman survei dari pihak pemerintah sudah ada, baik dari provinsi atau kabupaten, cuman penanganan masih belum ada. Ablasi ini menyengsarakan warga sekitar. Seorang petani sawit yang memiliki ratusan batang kelapa sawit yang ditanam di lahan seluas 3 hektar dalam tempo 3 tahun habis dihanyutkan air. Kini, sang petani hanya memiliki 8 batang pohon sawit. Iya, menurun, nggak ada lagi. Biasanya dapat ada 1 ton 700, sekarang dapat 150-an. Jadi sisa sawit saya yang tinggal 8 batang lagi tinggal, Pak. Dari 120 batang. Kalaksa BPBD Pasaman Barat mengatakan, pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan meminta pemerintah provinsi menanganinya. Karena ablasi mengancam permukiman dan jembatan. Di sana ada warga, pemukiman warga yang terdampak, terutama batang saman. Itu sudah kita teriak-teriakkan kemana-mana bahwa aset yang ada di sana, termasuk pemukiman warga ini, sangat berbahaya sekali dan perlu penanganan lebih cepat. Karena setiap hari, setiap sungai naik atau besar atau bertambah airnya, batang saman ini selalu pinggirannya reruntuhan. Kalaksa BPBD Pasaman Barat berharap pemerintah provinsi segera menangani masalah ini dalam waktu cepat. Pasalnya, setiap kali batang pasaman meluap, ablasi selalu terjadi dalam skala besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Lomba panjat tebing pada Pekan Olahraga Mahasiswa yang digelar di kampus Universitas Andalas Padang dimenangkan oleh 2 atlet dari Jawa Timur. Pada nomor kecepatan putra, medali emas diraih M. Rizky Samudra Dewantara dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sedangkan untuk atlet putri, medali emas diraih Amanda Narda Mutia dari Universitas Negeri Surabaya. Di nomor final, M. Rizky Samudra Dewantara mengalahkan Aditya Tri Syahria dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Sedangkan Amanda Narda Mutia mengalahkan Berdikna Devi, juga dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Nomor kecepatan putra ini diikuti oleh 16 atlet panjat tebing dari berbagai universitas di Indonesia. Sedangkan nomor putri hanya diikuti 8 atlet. Strateginya tuh kayak harus fokus sama gak ngeremehin lawan gitu. Doa, ya kan dari saya kan ada strategi awal-awal buat biar sama tenaganya jangan dipuasin semua, diketin semua. 8 besar, 4 besar baru digas langsung. Ya pertama sih kan udah prepare dari latihan keras gitu. Terus sama nyiapin mentalnya sih lebih. Ya lumayan sih ya. Juga kan dia hasilnya kenceng gitu. Sering lomba-lomba kejurnas gitu. Kalau lomba 72, kalau latihan 68. Universitas Negeri Surabaya. Usai Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ini, Universitas Andalas akan melakukan kegiatan serupa yang bersifat lokal antar pelajar dan mahasiswa untuk menjaring bibit-bibit atlet panjat tebing. Panjat tebing ini akan kita rutinkan untuk pertama adalah menguji bibit unggul. Nanti saya minta kepada koordinasi, kebetulan di UNAN itu berada di bawah koordinasi, ada di kita di Lokala. Tapi kemudian yang kedua berkaitan dengan 5,775, kita bisa Dilen B 6,052, korban atas SMA.
dan kemudian perlombaan dan itu bibit-bibit unggul nanti yang kita punya, sehingga nanti untuk menggalang itu bisa kita punya. Meski menjadi tuan rumah, Sumatera Barat hanya memperoleh 14 medali emas, 8 perak, dan 14 perunggu. Ini menjadikan Sumatera Barat menduduki posisi kelima. Sedangkan posisi 4 teratas diraih DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.